Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang model kesesuaian atau fit model partisipasi dalam koperasi. Bersama Dita Violani dengan NIM 2001002110012 dan Indah Nurlatifiyah dengan NIM 2001002110011. Nah, apa yang teman-teman ketahui tentang koperasi? Koperasi adalah perkumpulan orang yang ingin memajukan perekonomian dengan mendirikan suatu badan usaha secara sukarela yang dikendalikan oleh anggotanya sendiri. Pada koperasi ada istilah dari oleh untuk anggota, yang artinya anggota merupakan pemilik, pengelola sekaligus sebagai pengguna barang dan jasa yang dihasilkan oleh koperasi tersebut. Selanjutnya, apa sih partisipasi itu? Partisipasi dimaknai sebagai keikutsertaan anggota dalam kegiatan-kegiatan tertentu, baik dalam kondisi menyenangkan maupun dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Dilihat dari kedudukan anggota koperasi, partisipasi pada koperasi dapat berupa partisipasi kontributif dan partisipasi insentif. Untuk itu, Hanel dan Alfred membagi partisipasi anggota koperasi menjadi dua kelompok. Pertama, partisipasi anggota sebagai pemilik. Partisipasi ini sering disebut dengan partisipasi kontributif, karena anggotanya berpartisipasi dengan memberikan kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan koperasi, baik dalam bentuk keuangan, misalnya membayar simpanan-simpanan, pembentukan cadangan, dan penyertaan modal. Di samping itu, anggota koperasi juga mengambil bagian dalam penetapan tujuan, ikut serta dalam pengambilan keputusan, dan ikut serta dalam mengawasi jalannya koperasi. Yang kedua, partisipasi anggota sebagai pelanggan. Partisipasi ini disebut juga partisipasi insentif, yaitu para anggota memanfaatkan berbagai potensi atau jasa pelayanan yang diberikan koperasi untuk menunjang berbagai kepentingannya. Misalnya seperti pembelian, penjualan, kredit, produksi, dan lain-lain. Partisipasi anggota dalam pembelian ini lebih ditentukan oleh kesesuaian antara kebutuhan atau keinginan anggota dengan penyediaan barang dan jasa yang dilakukan oleh koperasi. Selanjutnya, mengenai biaya partisipasi. Biaya partisipasi adalah biaya yang timbul sebagai dampak keikutsertaan anggota dalam pengelolaan koperasi. Biaya ini tidak saja termasuk biaya penyelenggaraan rapat dan biaya perjalanan dalam rangka partisipasi, namun juga biaya oportunitas karena adanya partisipasi. Biaya oportunitas yang dimaksud adalah kesempatan melaksanakan proses produksi yang hilang karena adanya proses partisipasi. Koperasi yang efektif akan memperhitungkan besarnya biaya partisipasi dan membandingkan dengan manfaat yang ditimbulkan oleh partisipasi tersebut. Semakin besar selisih manfaat dengan biaya partisipasi yang dikeluarkan, maka semakin efisien pula pelaksanaan partisipasi pada koperasi tersebut.
Akan tetapi, tidak hanya efisiensi yang perlu diperhatikan dalam rangka partisipasi. Koperasi juga membutuhkan keefektifan dalam partisipasi itu sendiri. Efektif di sini dimaksudkan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh partisipasi dapat terlaksana dengan baik. Partisipasi yang paling berhasil adalah yang efisien dan sekaligus efektif. Partisipasi optimal terjadi bila selisih manfaat dengan biaya adalah yang terbesar. Baik, untuk selanjutnya adalah modal kesesuaian partisipasi dalam koperasi. Dalam modal kesesuaian partisipasi tersebut, terdapat 3 interaksi, yaitu interaksi antara anggota, program, dan juga manajemen koperasi. Ketiga variabel tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Menurut Robke, kualitas partisipasi tergantung pada interaksi antara 3 variabel tersebut, yaitu anggotanya, programnya, dan juga manajemen koperasi. Kesesuaian antara anggota dan program adalah jika adanya kesepakatan antara kebutuhan anggota dan juga keluaran program koperasi. Sedangkan untuk kesesuaian antara manajemen dan anggota adalah jika anggota mempunyai kemampuan dan kemauan dalam mengemukakan hasrat kebutuhannya yang kemudian harus direfleksikan atau diterjemahkan dalam keputusan manajemen. Bisa dilihat pada gambar model kesesuaian partisipasi. Di sana terdapat variabel program dan juga manajemen koperasi. Keduanya akan terjadi kesesuaian antara program dan manajemen koperasi apabila tugas dari program harus sesuai dengan kemampuan manajemen untuk melaksanakan dan menyelesaikannya. Jadi, efektivitas partisipasi koperasi merupakan fungsi dari tingkat kesesuaian antara anggota, program, dan juga manajemen koperasi. Dalam model kesesuaian partisipasi itu sendiri, juga terdapat 3 sarana partisipasi, yaitu voice, vote, dan juga exit. Yang pertama adalah voice. Apa itu voice? Voice adalah hak mengeluarkan pendapat. Dengan voice, anggota koperasi dapat mempengaruhi manajemen dengan mengemukakan pendapat atau usul, memberikan informasi, ataupun kritik. Yang kedua adalah vote. Vote merupakan hak suara dalam pemilihan. Dengan adanya vote ini, anggota koperasi dapat mempengaruhi siapa yang akan dipilih sebagai pengurus atau manajer, dan juga panitia-panitia lain dalam koperasi. Yang ketiga adalah exit. Exit adalah hak keluar, di mana dengan adanya exit ini, anggota koperasi dapat mempengaruhi manajemen dengan cara keluar sebagai anggota atau bisa mengurangi aktivitas-aktivitas dengan koperasi itu sendiri, atau dengan kata lain menjadi anggota koperasi yang pasif. Agar partisipasi efektif, maka ketiga sarana tersebut atau ketiga sarana partisipasi tersebut harus bekerja serempak dan saling melengkapi satu sama lain. Voice akan lebih efektif apabila kemungkinan untuk keluar dibebaskan. Apabila pelayanan yang tersedia dimonopoli oleh pengelola, meskipun ada usul-usul baru dan pemilihan baru, maka tidak akan ada gunanya. Meskipun voice dan vote sangat kuat, namun tidak ada hak untuk exit, maka partisipasi juga tidak akan efektif. Dengan demikian, partisipasi akan efektif bila pertama, manajemen mampu melaksanakan tugas dari program yang ditetapkan. Yang kedua, keputusan manajemen mencerminkan hasrat permintaan para anggota. Dan yang ketiga, hasrat permintaan anggota akan tercermin dalam keputusan program manajemen itu sendiri.
Selanjutnya, cara meningkatkan partisipasi. Bagaimana sih cara meningkatkan partisipasi dalam sebuah koperasi? Yaitu yang pertama, meningkatkan manfaat keanggotaan dengan menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Kemudian meningkatkan harga pelayanan pada anggota dan menyediakan barang yang tidak tersedia di pasar bebas. Yang kedua adalah meningkatkan kontributif anggota dalam pengambilan keputusan, yaitu menjelaskan tentang maksud, tujuan perencanaan, dan juga keputusan yang akan dikeluarkan. Kemudian meminta tanggapan dan saran tentang perencanaan dan keputusan yang akan dikeluarkan. Dan juga meminta informasi tentang segala sesuatu dari semua anggota dalam usaha membuat dan mengambil keputusan. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi kontributif keuangan, yaitu dengan memperbesar peranan koperasi dalam usaha anggota. Kemudian, memperbesar rate of return atau keuntungan dan kerugian bersih dari investasi selama jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir, membangun dan meningkatkan kepercayaan anggota terhadap manajemen koperasi itu sendiri. Jadi, partisipasi memegang peranan yang menentukan dalam perkembangan koperasi itu sendiri. Tanpa partisipasi anggota, maka koperasi tidak akan dapat bekerja secara efisien dan juga efektif. Baiklah, sampai itu saja pembahasan mengenai modal kesesuaian atau fit model partisipasi dalam koperasi. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.